Kalau di UGM health ya, health uh, etik, legal sama profesional ya, seperti itu. Jadi etik Kamu di ini mana, Gap? merupakan bagian ilmu filsafat ya, Di sebelah sini. meliput hidup Jadi gue baik geser. Terus. menjadi orang baik ya, jadinya. Jadi orang yang etisis ini mempunyai integritas ya, berbuat baik, mempelajari moralitas, mengandung musyawaratan ya, dan argumen yang eksplisit untuk Udah. membenarkan Dua. tindakan ya. Jadinya benar-benar di sini selalu memecahkan masalah selalu dengan secara musyawarah ya. Di Muhammadiyah juga tiap permasalahan harus secara musyawarah dan mufakat ya. Tapi tetap secara agama ini ada ya di ini Al-Quran ya, musyawarah. Kemudian ajas mengatur karakter manusia ideal ya, ada ininya di kodeki ya, kode etik kedokteran ya, kode etik profesi ya. Kemudian etik menjadi alasan untuk memilih nilai yang benar ya di tengah Kok gue di depan jalan-jalan sih? normal ya, jadinya Iya. Gara-gara tadi gue on seperti lama ini ya. banget. Oke. Kemudian di sini yang tadi ada ininya, ciri-cirinya Karena lu ya, baru join. Lu kan norma yang duluan. sangat penting ya. Ini dalam dunia pendidikan, knowledge sudah nomor 2 ya, nomor 1 attitude ya. Kemudian bersifat universal ya, rasional, objektif ya. Jadi kalau menilai sesuatu harus objektif ya, tidak boleh berdasarkan ini tidak objektif. Jadi ya seperti itu ya, kalau menilai mahasiswa juga harus objektif ya, seperti itu. Kemudian menyangkut kebahagiaan orang lain ya, jadinya betul ya. Jadi kalau menilai mahasiswa juga kalau tidak objektif ya jadinya kemungkinannya orang yang di situ akan merasa terzolimi ya, seperti itu. Ya, dokter melanggar janji sehingga datang tidak tepat waktu ya. Jadinya ini pada umumnya seperti itu ya. Tapi semakin kedepannya akan lebih maju ya. Bahkan rumah sakit yang ini yang profit oriented, mereka kalau dokternya berapa kali tidak tepat waktu ya dipersilakan untuk meninggalkan ya untuk rumah sakit tersebut ya. Aturannya harus lebih disiplin ya, disiplin. Sebab satu kali ini aja tidak tepat waktu ya itu akan menilainya pasien atau keluarganya akan ini tidak interest ya, seperti itu. Apalagi kalau menyangkut nyawa ya, pasien dengan gawat darurat ya itu juga harus segera, jadi tidak boleh ditunda-tunda. Kemudian dokter meracuni pasiennya, ini tidak bermoral ya. Jadinya niat semua dokter tidak ada yang tidak baik ya, semua baik ya niatnya ya, bahkan vaksin kosong juga sampai terjadi ini viral ya. Seperti kasus ini Dr. Setianingrum di Pati ya. Ini juga akan terjadi kriminalisasi ya terhadap dokter. Oke. Kalau yang mau ada yang ini interupsi ya silakan Rehen ya. Kemudian di sini ada biomedical etik ya, cabang dari etiko normatif ya. Kemudian di sini merupakan etik yang berhubungan dengan praktek ya, praktek kedokteran dan atau penelitian ya. Jadinya di sini ada etik penelitian ya. Nanti Dr. Fani akan memberikan etik penelitian. Kemudian di UMJ ada ini KEPK ya, Komisi Etik Penelitian ya.
saya di sana sebagai wakil ya. Jadi kalau nanti untuk membuat skripsi harus ethical clearance ya. Jadinya seperti itu, jangan sampai subjek dirugikan ya, seperti itu. Juga menyangkut masalah ini apa? Plagiat ya, seperti itu. Jadi di bidang biomedis. Nanti juga di rumah sakit ya ada juga ya masalah etiknya, etik penelitian di rumah sakit. Jadi sekarang sudah disiapkan etik penelitian di rumah sakit maupun etik penelitian di kampus. Ya, jadi benar-benar sudah memahami prinsip etik penelitian tadi ya, seperti itu. Ada yang mau ditanya dengan ini? Ya, antara etik sama hukum ya, jadinya ini ranah kita, tapi ini di luar ranah medis ya, hukum ya. Hukum mengatur perilaku manusia dalam kaitannya dengan ketertiban hubungan antar manusia ya, dengan aturan yang tertentu dan baku ya. Jadinya ini kan ada justice ya. Di KDB itu ada justice. Nah, di situ menyangkut ya nanti aturan-aturan ya, itu merupakan diatur sama hukum ya, seperti itu. Tapi kalau perilaku manusia dengan etik ya, etik mengatur manusia dalam membuat keputusan dalam perilaku ya profesi dengan menggunakan dialog antar beberapa kaidah moral dengan hasil yang tidak selalu seragam ya, tidak selalu seragam. Oh iya. Kenapa kita nggak Keputusan tadi ya, kita beli keputusan dalam foto ini buat kadonya di BC. ini Fotonya cari yang jadinya di harus bawah 50.000. benar-benar ini apa, Nanti kita satu cetak fotonya. kesepakatan Udah. ya. Jadinya Foto kita ada berempat. Satu aja. kalau di hukum ada nggak keadilan sih? ya, jadi jangan nanti Kalau sedangkan pasti di dalam MKEK ya, dalam terjadi pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin juga memberikan sanksi yang adil ya, seperti itu. Jadinya harus satu kesepakatan dari majelis ya. Ini sudah paham etik dan hukum? Oh, jadi kalau etik itu mengatur manusia dan membuat keputusan. Beli tensi kali ya? Iya, oke ya. Dikira itu murah. Ada yang mau iniin? Kenapa? Ya, ini contohnya ya cara berpikir Ada hukum setan baik. dalam meminta persetujuan tindakan medik. Yang penting adalah formulir persetujuan telah ditandatangani oleh pasien atau yang mewakilinya ya. Gue nggak bisa pakai Ini memang enggak, gue nggak bisa pakai jangan alten matanya jangan dianggap ini apa remeh ya, jadinya harus ada kaitannya sama hukum ya, sebab kalau terjadi sengketa medis yang di ini dulu yang ditanya ini dulu apa tindakan medik ya, informed consent tadi ya. Coba melihat informed consentnya ya, apakah sudah tepat atau belum ya, seperti itu, sesuai apa tidak sesuai ya informed consentnya ya. Kemudian cara berpikir etik ya, dalam meminta persetujuan tindakan medik, yang penting ada keputusan pasien dibuat setelah memahami semua informasi yang diperlukan dalam membuat putusan tadi ya. Jadinya dengan cara ini pasiennya ini apa? Pasiennya sadar ya, kompos mentis ya. Kemudian misal mau tindakan operasi, pasiennya kompos mentis ya harus kita jelaskan dulu ya, informnya tadi jelaskan ya apa yang mau dilakukan sama dokternya tadi melakukan tindakan medik ya. Setelah jelas
Pernah tuh Bagaimana aku beli itu ditanyakan pasiennya karena sudah cukup jelas? dan Sudah. lagi Ya. nggak Sekarang ada concernnya Apa? harus kasih menandatangani persetujuan tadi, form persetujuan ya. sekarang bagus. Kalau tidak setuju atau menolak, harus isi formnya tersendiri, form penolakan ya. Tapi di form penolakan harus ditulis alasannya ya. Mungkin belum siap ya dengan tindakan operasi tadi atau masalah ininya, masalah biaya ya, masalah biaya seperti itu. Sama Oke, lu mau beli ada yang mau masker nggak? ditanya antara hukum dan etik? Sebox. Sama. Gue rasa dia nggak mau. Nggak dia lagi krisis ekonomi. Harganya Udah berapa Irfan dari yang 8.000 bertanya? dari 10.000 sampai Mohon dicatat 20.000. nanti ya. Yang 9.000-an kayak gitu tuh biasanya cuma Ayo berlomba-lomba 20 untuk bertanya. Dok, saya Sebab tuh kalau mana sih yang pengen kuliah tulis, Dok? interaktif Ah, ini, kalau lu tidak nggak ada mau? pertanyaan, saya tidak akan Satu keluar ya. jam. Nggak ada. Ilmu-ilmu yang lebih ini lagi, Ya lebih udah. aplikasi ya dalam praktek Enggak emang gitu sehari-hari kan ya. adanya. Ya, gimana? Sudah paham antara Dia hukum nggak sama jualan etik? sih yang hijab, curang. Harusnya sih ya. Makanya lu demo, Sal. Tapi jangan check out dulu, gue cari yang ada hijabnya biar sama bisa jawab belanja juga. Gua paksa sama Memang jam-jamnya rawan ya. Assalamualaikum dokter. Salam ya. Jam rawan. Gak apa-apa kan? Ya, silakan. Ya dok, saya istri. Rasda ya. Oh, iya. Jadi di sini ada Iin Wulan dari terlebih dahulu, Dok. Ya. Beli handuk kan? Bagaimana? Baik dok, saya izin bertanya dok, terkait dengan etik dan juga hukum ini kan tentu saya keduanya ada perbedaan yang khusus seperti tadi setelah dokter sampaikan. Nah, apakah masing-masingnya punya ciri-ciri yang khusus juga dok? Terima kasih dokter. Terima kasih gak? Ya, bagus ya. Ada pertanyaan ya. Ada ciri-ciri khusus ya. Jadinya sebenarnya tidak ada ya. Jadinya memang ini terjadi di lapangan seperti itu ya. Jadinya dokternya ini tidak mengutamakan inform consent tadi ya. Jadinya kalau mulai dirasakan kalau terjadi ini ada sengketa ya, ada sengketa, wah inform consent belum dibuat tadi ya, baru ingat ya, baru dibuka filenya inform consentnya masih kosong. Nah itu dia nanti kaitannya dengan hukum ya, kalau dibawa ke ini penyidikan ya, ini akan lemah karena inform consent biar berguna di wajah. masih kosong ya, seperti itu ya. Jadi memang di rumah sakit dikejar masalah ini ya. Kalau ada yang dokumen kurang ya harus dilengkapi. Kalau enggak nanti ada kaitannya sama hukum, begitu juga kaitan sama akreditasi rumah sakit. Ya. Kalau yang etik sudah jelas ya, dokternya menjelaskan tadi ya secara lengkap apa yang mau dilakukan, kemudian concernnya setuju atau menolak. Ini scroll itu. Ya begitu. In. Gue aja kalau kemarin cek out Shopee selang. Ya. Bagaimana? Cuci mata. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Iya. Masih ada lagi? Kalian cuci dompet ya Gap? Langsung kosong. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Ya silakan. Sabita, Rana, ya Kamila. Ya dok, bagaimana kalau misalkan dokternya itu mengambil tindakan secara darurat dok tanpa informed consent, sedangkan pasien itu mengalami sesuatu yang buruk dan keluarga akhirnya tidak menerima keadaan tersebut dan melaporkannya ke pihak hukum. Sementara dokter itu melakukan tindakan itu karena emang darurat dok tanpa informed consent, apakah ada pembelaan tertentu atau enggak ya dok? Terima kasih dok. Iya. Ini sudah pernah saya ini bahas ya. Silakan siapa yang mau menjawab? Silakan.
Oh iya, kabar itu nggak sih? Yang bisa yang menjawab dapat nilai ya tadi dari Tahu kan? panggilannya Rana apa Sabita? Rana apa Sabita? Bisa jawab Dokter Dita. Hah? Sabita? Iya dok. Iya, ponakan saya namanya Sabita juga dia. Nabila Sabita ya. Iya, silakan yang mau menjawab. Secara online mau Udah dicatat Irfan? di gue yang atur. Iya, dapat nilai yang jawab. HP lu. Assalamualaikum dok. Ya, silakan. Saya Patrick Adrian, mau izin membantu Sabita. Iya. Kalau keadaan darurat itu kan karena kalau di keadaan darurat pasiennya juga tidak bisa kita lakukan evakuasi kan dok, kayak dia sudah kolaps atau mungkin dia kejang atau dia kayak gimana. Jadi yang kita lakukan itu kita langsung bertindak terlebih dahulu, baru nanti kayak kalau mau ada pelakuan khusus lainnya pas dia udah sadar baru bisa kita evakuasi dok. Terima kasih. Iya, Ya, jadinya ya dari Adrian ya, bagus ya. Pernah saya cerita juga ya, kalau pasien gawat darurat, pasiennya tidak sadar ya. Nggak mungkin dia buat inform consent, jadi inform consentnya menyusul ya. Nanti ada saksi ya, saksinya dari rumah sakit ya. Saksi itu 2 ya, tidak boleh 1 karena dia bisa berbohong kalau saksi 1 ya. Kemudian dari pihak keluarga tidak ada keluarga ya nanti ada bisa kalau ada temannya yang mengantar ya. Cuma kalau tidak ada juga ininya sebenarnya setiap yang mengantar situ kita jangan langsung dilepas seperti itu ya. Biasanya security sudah langsung menanyakan identitasnya, dilihat ini siapa ya ini, oh saya yang mengantar jumpa di jalan ya, tidak apa-apa, tetap yang mengantar dia jumpa di jalan ya kita harus catat identitasnya ya. Mengantar tetap tidak apa-apa, bukan jadi dibuat permasalahan. Jadi kalau ada yang ininya tetap kita catat identitasnya, itu jobnya security ya. Kemudian ditangani dulu untuk ininya life savingnya ya, kalau darurat. Setelah teratasi ya ada perbaikan ya. Nanti kalau sudah ini mudah-mudahan sudah ada pihak keluarganya yang hadir ya, karena security pas sudah dapat informasi itu langsung menghubungi ya dari pihak keluarga. Ya, biasanya seperti itu, nggak berapa lama biasanya keluarga 25,5. tapi yang ini 25,5 itu biasanya tidak 41. boleh orang lain ya. Jadinya harus yang satu darah Diputar ya, aja sama ini atau cantik saudara banget. kandung atau ininya, kalau tidak ada juga ya atau Tapi yang pamannya ya, coklatnya seperti jadi itu. lihat itu kayak gini penampakannya lucu kan. Ya begitu. Tapi ketat gini di gue. Tadi Sabita, bagaimana Sabita? Terima kasih dok. Iya, jadi sudah ini Tahu tegang auroranya juga sama kelihatan. Alfian. Oke, masih ada lagi? Apa sudah Bapak cukup? bener. Udah sampai berapa ini? Cukup ya. Saya lanjut. Ya ini apa ininya etik Beli disiplin waxing kali ya, hukum Sal? ya. Jadi ini Itu di loh, 3 Sal, arsir pendapat ini bulu ketek. ini jadinya merupakan etik Nanti gue percobaan ke lu, Sal. mediko legal ya, jadinya ada Boleh nggak, Sal? etik, ada medis, ada hukum ya. Ini dia. Kemudian di sini etik kedokteran mencantumkan kewajiban memiliki standar ya. Ini udah ganti slide lagi kan? Jadinya harus mempunyai standar Udah profesi maaf. ya. Tadi ya. Kalau enggak Yang membuat standar profesi ini dari ini ya, perhimpunan ya, misalnya perhimpunan dokter anak ya, IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu perhimpunannya ya, sudah dibuat standarnya yang ininya. Kalau nanti ada kelalaian tadi ya di standar ya, nanti akan dibawa ke MKDKI ya, Majelis Kehormatan Disiplin ya. Jadi masalah kompetensi ya, atau ada sanksi administrasi. Para ahli hukum menganggap standar prosedur dan standar pelayanan medis sebagai domain hukum.
Sementara profesi menganggap bahwa pemenuhan standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan profesi. Ya, jadinya pandangannya berbeda ya, seorang ahli hukum sama kita sebagai dokter ya. Kita seorang ininya tetap tidak bisa sama ya. Apakah orang hukum itu mempelajari ini masalah medis ya, tapi sekarang sudah kemajuan zaman ya, jadinya orang hukum juga ambil ininya masalah hukum kesehatan ya. Begitu juga orang kesehatan ambil hukum ya. Salah satu contoh saya ya, kenapa saya ambil Biasanya kayak hukum, gelang gitu, jadi kalau karena misalkan saya kita pakai memberikan jam kuliah walaupun jamnya mati, ada kayak kaitan gelangnya dengan kan lucu gak sih? legal ya, jadi medico legal ya. Gini. Jadinya saya harus paham cara menggunakan undang-undang tadi ya, baik Kalau misalkan jamnya undang-undang mati pun kayak nggak hukum perdata kelihatan kan, maupun karena dia kecil. hukum pidana Terus ya, lucu juga KUHP pakai ya. makan jam Itu di luar domain ya, tapi domain kita ke UUPK ya, undang-undang praktek kedokteran ya, undang-undang kesehatan atau dan 41 kode kali. ya, kode etiknya. 4140. Lu Ya, beneran lagi seperti itu. tau. Sudah ini jelas di sini. Jadinya ini apa? Lu pakai foto gue deh yang putih. Menganggapnya suatu pemenuhan ya, jadinya tidak bisa sama ya. Bahkan 25,5 itu tuh yang putih di atas 25,5 di kasus-kasus ini. Oh ya udah. Kasus-kasus 25,5 tuh gue 41 kemarin. bahkan di orang bagian hukum juga ya, di konsul saling dengan hakimnya juga tidak bisa hakim yang tidak memperdalam masalah kesehatan, itu lebih ini lagi, lebih bahaya lagi. Seorang hakim tidak mempercayai background kesehatan dengan kasus yang masalah kesehatan seperti itu ya. Sudah paham ini? Assalamualaikum, Dok. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya. Kita kalau sebagai seorang dokter, ada nggak sih, Dok, kayak hak-hak yang bikin kita kebal terhadap hukum 41 gitu, Dok? Oke. Ya, jadinya berarti lu 40 39 tidak ada seorang pun yang kebal hukum ya, baik dari orang rendah maupun sampai 39 40 orang berarti kelas tinggi ya jadinya. Tapi kenyataannya kalau mak gue 38 tidak sesuai ya, jadinya hukum itu diberlakukan pada orang kelas rendah ya, jadi tajam ini ke bawah, tumpul ke atas ya, itu berarti tidak sesuai ya. Kalau ajas hukum itu ajas keadilan ya, ajas keadilan. Di mana keadilannya ya? Jadi tidak boleh pilih kasih. Biarpun dia ini orang megang jabatan dengan orang yang tidak, ya harus diberlakukan sama ya. Itu prinsip keadilan tadi. Jadinya tidak ada ya. Jadinya tetap seorang dokter itu tetap ada perlindungan hukum ya, di Kodeki ada. Seorang dokter wajib mendapat perlindungan dari hukum. Dari mana itu? Dari ID ya, dari ID ya, dari organisasi profesinya ya. Di organisasi profesi itu ada bagian legalnya ya. Jadinya kalau ada anggota yang ada yang tersangkut dengan ini sengketa medis ya, nanti dari ID akan membantu ininya permasalahan tadi ya. Gue belum cek satu pon. Ya begitu. Iya, baik, Dok, terima kasih banyak. Iya. Bagus ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana coba saya? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rasul Hafiz. Izin bertanya, Dok, perbedaan mencolok antara Kodeki sama UPK itu apa ya, Dok? Ya, siapa yang bisa jawab? Kodeki sama UPK. Oh, ini kayak semakin bunga ya? Jawab biar dapat dicatat sama Irfan ya.
Tidak apa-apa ya, jadinya namanya juga belajar ya. Nggak usah malu-malu bertanya ya. 39 kayaknya. Silakan siapa yang mau menjawab antara Kodeki sama UUPK. Kodeki yang ininya Lu tuh 9. Kodeki Satu deh. 2012, Satunya. UPK ya. Ya berarti mau Kevin UPK sekso kan? Hah? Sekso. Bukan nomor RF berapa? Nomor RK 29 ya, beda. tahun 2004. Seperti itu. Ya berarti lu 40, Sal. Silakan yang mau jawab. Itu sepatu gua sama. Ada yang mau menjawab? Gua kaget dia udah gua Rizkia Ramadan, di depan Suci, sepatu Suci. gua Nah, dong. Suci biasanya ini nih, bisa bantu Ini jawab. sama. Kan ada asisten bioetik ya, Suci. Satu tuh dia ngakak banget gue Sal. Bagaimana Suci? Gak apa-apa, Gap. Ini hitam Iya, iya. Hitam aja, Sal. Ada di dekat mic-nya biar Bantu menjawab dokter, mungkin kalau Kodeki itu kode etik kedokteran Indonesia itu Coba yang kalau punya lu. pedoman dokter Yang tadi Indonesianya, Shirley. sedangkan kalau Gue mau beli. misalnya Ada warna UUPK-nya apa? sendiri itu undang-undang Harganya praktek berapa? kedokteran yang mengatur Ya, nggak apa-apa. kedokteran itu sendiri. Iya ya, dari Suci ya. Jadinya dari kode etik kita, Kodeki ya. Nah, di pasal 1 ya, itu merupakan sumpah dokter ya. Kalau Anda sudah selesai, nanti ada bayat ya, bayat dokter. Itu memakai Kodeki dia ya, di pasal 1 ya. Jadi sumpah dokter ya. Kemudian ada UPK ya, kalau dokter Suci praktek ya. Ini acuannya ini UPK ya, di Undang-Undang Praktek Kedokteran ya, Undang-Undang 29 nomor 29 tahun 2004 Lampu bagus. itu kita tinggal cari ya. Jadinya salah satu contoh ya, kalau seorang dokter berpraktek harus mempunyai izin praktek ya. Mevi kali ya? SIP-nya ya, itu ada di UPK. Ya, kalau di SIP-nya tidak ada ya jangan melanggar UPK, nanti masa iya dikenakan gue sanksi samain tadi, lo. Pelanggaran sanksi di melanggar etiknya, etikanya harus punya Yaudah SIP ya, tadi. bener ya, kita sama ya. nggak apa-apa. Juga Jangan kalau biar di punya pelayanan gongsi baru. juga akan mengacu ke UPK. Nanti dia tukeran nama gue yang baru, Sal. Kalau Sal kayak sengaja gitu kayak, ih ini punya gue. Ya begitu. Iya. Ya. Bagaimana yang bertanya? Sudah terjawab? Tapi gue belum pernah warna Sudah pink terjawab, warna Dok. navy sih, Sal. Kayaknya masih ada. Oh, dia Tidak warna apa-apa ya, ada. bagus ya. Nanti pada waktu Tuh, tutorial sama seperti itu ya. rekomendasi, jadinya gue Kalau jadi nanti ininya Dokter Uram ya dipersilakan Pak Beca untuk ini sepatu nggak jual masker apa? masuk ya, tegur sapanya itu ya seperti itu ya, di kode etik seorang dokter harus ininya kewajibannya harus berempati dengan pasien seperti itu ya. Jadi di ininya juga di UPK juga ada ya, jadinya kalau pasien ini gawat darurat ya dokternya juga sepatu hitamnya bagus harus segera bahannya bagus nggak yang punya lo pasien itu? gawat darurat ya, di ininya kayak dasar bioetik Kalau dari penampilan bagus kan yang make. seperti itu. Bagus. Ya oke. Terima kasih Ya. atas rekomendasinya. Oke. Gue kayaknya mau Kalau ini saya lanjut lagi. Kemudian, apakah membuka rahasia kedokteran dapat dibenarkan secara moral? Bisa membuka rahasia kedokteran? Ya, tetap ya. Ini confident ya. Ini tidak boleh membuka rahasia kedokteran ya, kecuali untuk ada ini dulu kuning nggak sih biar gue punya kuning. penanganan dari aparat hukum ya, seperti itu.
Apakah euthanasia dapat dibenarkan secara moral? Euthanasia apa? Sumpah sama gue tuh gitu. Euthanasia? Jadi kena tebak-tebakan. Jangan heran. Apa suntikan atau cairan yang semacam bunuh diri gitu kan? Bunuh diri secara medis. Kalau bunuh diri ini ya, tentamen suicide ya. Kalau euthanasia misalnya pasiennya sudah ini apa 12 malam ya. Dok, ini saya minta diakhiri saja ya. Biar cepat ininya apa biar ada bisa biar kematiannya. Nanti ada yang dituju apa warisan ya seperti itu. Apakah dokternya bersedia? Tidak boleh ya. Itu kalau dokternya melakukan euthanasia itu sama juga melakukan pembunuhan ya. Itu euthanasia aktif. Bukan, lu Nanti yang ada bukan pekerjaan euthanasia gue pasif sepatu ya. lagi nih. Misalnya pasien sudah end stage ya, tumor ganas. Kemudian sudah mati batang otak ya, dengan kasus Sukmayu. Sebenarnya sudah branded ya, mati batang otak. Tapi bisa dipertahankan dengan alat ya, alat ventilator, alat bantu napas. Ya. Saya biasanya kalau keluarga ada seperti itu di ICU, kemudian sudah tidak ada ini kemajuan, kemudian saya minta izin apakah sudah ini branded ya, mati batang otak. Kalau sudah ya saya minta di ini aja euthanasia pasif, minimal terapi ya, minimal terapi. Semua obat-obat pemacu jantung dihentikan ya. Yang masih terpasang oksigen sama cairan infus. Oke. Setelah itu tidak berapa lama langsung plat ya, EKG-nya plat. Berarti sudah ini sesuai ya, sudah mati batang otak. Karena ini ada EKG-nya ya karena obat. Ya, obat pemacu jantung ya tetap jadinya jantung tetap bekerja dengan obat lagi ya. Ya nggak berapa lama langsung ini platnya sudah meninggal. Jadinya kalau sudah branded ya sebaiknya di ini aja. Diakhiri ya boleh. Oke. Ya, kemudian apakah dibenarkan secara etik apabila dibuat hukum yang mengharuskan memasukkan seorang penderita penyakit jiwa ke rumah sakit meskipun bertentangan dengan keinginan pasien? Gimana nih? Mengharuskan memasukkan seorang penderita penyakit jiwa ya. Jadinya kalau penyakit jiwa yang sudah ini gaduh gelisah mengganggu kenyamanan orang lainnya harus dirawat, kalau enggak nanti bisa mencederai yang lainnya. Jadinya biasanya pasien jiwa itu kalau sudah mengganggu orang di sekitarnya kita harus ini, kita suntik ya. Suntik kemudian langsung dia biasanya petugasnya berempat itu pegang semua suntik ya, suntik klorpromazin, nggak berapa menit langsung tidur dia ya, baru diangkat baru dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Ini botol ya dengan obat-obat ini obat memperbaiki ininya pola pikirnya, nggak berapa lama nanti dia akan bisa berpikir jernih lagi ya dengan obat-obat ininya obat-obat psikotropik ya, seperti itu. Kemudian apakah dapat dibenarkan aturan yang membolehkan tindakan medis apa yang saja yang diminta oleh pasien meskipun tidak ada indikasi? Bagaimana nih yang keempat, siapa yang mau jawab? Nih ada itu filtrasi water. Nanti mau dicatat nih sama ini. Ini cara makanya Putri ya, Putri jawab Putri. Ini masih belum pakai, masih membahas betul. Putri Nur Amalia. Betul. Dia tuh makanya di sebelum apa? Kayak buat Ayo Putri Nur Amalia. Sama buat dicampur masker.
Oh, alah untuk campuran masker. Jawab. Campuran sheetmask. Bakal bilang. Lalu nggak nanya gue. Gue nggak tahu makanya Gimana? Oh, nggak tutup. Ini gue sayang. Baunya Nomor nggak 4. kurang enak sih emang. Tapi Nomor 4. Iya kayaknya. Coba aja. Tapi gue nggak Gimana, bisa. Putri? Gue kurang terlalu lemah. Tidak boleh dok. Bikin berminyak. Tidak boleh. Iya. Ya, betul. Jadinya ini merupakan ini apa? Di KDB ada ya. Yang 4 tadi ditambah yang KDB etik yang modern ya. Modern itu ada medical indikasi ya, indikasi medis ya. Jadinya untuk melakukan tindakan harus sesuai indikasi medis ya. Jangan atas permintaan pasien ya, APS ya. Nah, jadi kalau pasien mau pulang boleh, itu hak pasien ya. Dengan syarat harus menandatangani surat pulang paksa ya. Isi pasien pulang paksa alasannya apa? Alasannya karena udah enak kayaknya udah sembuh ya. Padahal kan belum tuntas pengobatannya. Silakan aja, tapi harus membuat form pulang paksa ya, seperti itu. Ya, begitu. Dok, Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf dok. Ini ada kelompok yang harus PBL dok. Oh, ada PBL. Tidak apa-apa ya, saya izinkan untuk PBL ya. Dicatat nanti ya. Siapa Irfan ya? Ya baik dok. Ya, dicatat Irfan yang PBL. Silakan. Terima kasih dok. Silakan bergabung ke PBL. Gue udah check out Ya, baik ya. Jadi komunikasinya jalan ya, tidak apa. Yang penting ini memberikan informasi. Ya. Masih ada lagi yang lain? Oke, ya. Saya lanjut. Boleh deh. Ya, ini sudah kemarin ya saya bahas ya. Etik, disiplin sama hukum ya sudah. Ya, jadinya memang di etik ini bisa ini apa? Saling mengisi ya. Kemarin saya isi, di sini di KDB juga ada masuk di sini. Tadi kan di lingkaran 3 lingkaran tadi ya, etik, disiplin sama hukum. Oh, mereknya. Ya, di sini ada bertolak dari ini Childress yang memaparkan ada 4 kaidah ya. Tadi sudah ini tahun 94 ya. Jadi Principle of Medical Ethics 94 sudah cukup lama. Ya, ada 4 beneficent, normal, efficient, justice, autonom ya. Kemudian ditinjau melalui etika sehingga merupakan maksim ya. Jadi kaidah dasar yang berlaku normatif ketika dokter menghadapi kasus konkret di klinik ya. Jadinya kasus-kasus dalam praktek ya. Jadinya ini di klinik dalam praktek. Udah kirimin gua. Ya, selain tadi ininya kalau kaidah etik yang modern sama ini tadi ada medical indikasi, adanya coba pengen bisa tuh, pengen cobain. patient prepare, adanya kontekstual ini, ada quality of life, ada etika Islam ya, karena yang dengan rumah sakit yang bernuansa agama ya, sesuai ke ininya, keagamaannya tadi ya. Sama yang Eleanor tadi. Oke. Ini 4 KDB ya. Ya, dari KDB ini ada turunannya ya. Turunannya 1 ini kejujuran ya, integritas, kesetiaan, privasi ya. Jadinya privasi seseorang tidak boleh ini apa dilanggar ya, seperti kalau memeriksa pasien ya harus secara ini ditutup ya, jangan terbuka ini, terlihat segitu ya, privasinya akan terganggu ya. Kemudian confident ya tadi rahasia ya, jadinya rahasia tetap dijaga, menghormati kontrak ya, kontrak tadi ya dengan informed consent ya. Nanti Dokter Umi akan memberikan kuliah ya, kontrak antara dokter sama pasien ya.
Kemudian semua profesi dokter itu tulus ya. Nah, jadinya insya Allah kita mempunyai nilai plus ya. Kita bekerja sebagai ibadah, insya Allah mendapatkan pahala akhirat ya, dunia akhirat ya, itu. Berbeda di bidang lain ya, tapi di sini kita justru banyak peluang-peluang untuk ininya apa, mendapatkan pahala akhirat ya. Kemudian menghindari membunuh ya tadi ya. Jadinya tidak boleh melakukan euthanasia ya, tidak boleh melakukan ini aborsi ya, itu sama juga melakukan pembunuhan ya. Nah, ini harus dihindari ya. Di agama juga boleh masukkan di ini etika Islam ya. Kita harus mencegah ya. Jangan dekati ini zina ya. Kita udah merupakan pencegahan. Ya, ada yang mau ditanyakan turunan dari KDB tadi? Dari rasa semua. Apa itu kabar? Mana Putra Persada? Wah, namanya mantap nih, Putra Persada. Ya, silakan. Kalau misalkan ada kasus nih ya dok, yang harus diaborsi bayinya karena kondisi ibunya tidak baik, namun ibunya itu tidak ingin melakukan aborsi. Di satu sisi kita harus menghindari suatu komplikasi pada ibunya karena jika ibunya rentan gitu ya dok terhadap kondisinya, jadi bisa meninggal gitu kalau misalkan tetap melahirkan, tapi tetap dia tetap kekeh gitu dok pengen melahirkan, itu gimana ya dok ya? Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Jadinya kita memakai kaedah dasar bioetik ya, medical indikasi ya, medical indication ya. Jadinya seorang dokter dalam bertindak mempunyai punya risiko ya, punya risiko itu akan masalah kejiwaan ya ibunya ya. Biasanya ini yang diselamatkan ini dulu ya, ibunya ya. Biasanya bayinya harus segera diterminasi ya, diakhiri ya. Misalnya tadi ada kejang-kejang ya, kita harus cepat tindakan, bayinya harus dikeluarkan. Tapi kebanyakan sih cepatnya pada waktu kejang bayi langsung meninggal ya. Jadi yang harus diselamatkan ibunya seperti itu. Ya. Kemudian biasanya itu untuk menyelamatkan ibunya ya kalau nanti seperti itu. Sebab lebih diutamakan ininya ibu karena bisa memberikan keturunan berikutnya ya. Jadinya kita harus akhiri kehamilan tadi seperti itu ya. Jadi sesuai indikasi ya. Jadi melakukan ininya terminasi kehamilannya sesuai indikasi medis karena akan membahayakan ibunya tadi. Ya, seperti itu. Bagaimana? Gue pengen beli botol. Ya udah beli botol. Yang bertanya? Udah ada. Tapi kalau misalkan untuk menyelamatkan bayinya gitu dok, apakah boleh dok? Misalkan itu permintaan dari pasiennya. Karena balik lagi ke tadi katanya pasien punya hak untuk menolak kan ya dok ya. Itu gimana ya dok? Apa masih boleh gitu dok yang diselamatkan bayinya aja? Karena dua orang tuanya mungkin udah setuju bahwasannya bayinya yang diselamatin gitu dok. Ya betul ya, tapi ya prinsipnya harusnya dua-duanya harus diselamatkan ya. Tapi kalau tadi dia meminta yang diselamatkan ini bayinya, ya kita seorang profesional tidak bekerja seperti itu ya. Jadinya kalau nanti ini biar ibunya ini
ini apa kematian ibunya, tidak ya, gitu tetap dua-duanya kita memberikan pertolongan. Tapi kalau tidak tertolong ya biasanya seperti itu ya. Biasanya bayinya dulu cepat segera diakhiri, bisa tertolong, yang tidak tertolong akhirnya ibunya. Tapi kalau pasien dalam keadaan gawat darurat, tidak boleh kita menolak untuk melakukan ini apa, biarpun dia ada hak otonomnya ya, ada otonomnya. Itu jadi kena ininya apa, sanksi hukum ya. Kenapa Anda lalai ya? Harusnya jiwanya bisa diselamatkan, justru ininya apa tidak ya, ya itunya kita harus ini kaitan sama hukumnya, kita inform consent tadi, inform consent ya. Ini sudah ada inform consent ya, oke lah kalau dia tetap juga mau menolak ya, inform consent dibuat. Ternyata menolak dengan alasan ya harus ditulis ada apa nih kepentingan mau ibunya diakhiri ya, ambil bayinya, ambil ini tetap digali ya, nanti karena udah kasus-kasus ini hukum ya, nanti penyidik aparat hukum akan melakukan penyelidikan ya. Nanti apa niatnya apa tadi, kenapa mau diakhiri ya seorang ibu tadi, akan terbongkar nanti sama aparat hukum yang akan melakukan tindakan penyelidikan tadi ya, seperti itu ya. Bagaimana penanya? Baik Dok, terima kasih Dok. Ya, bagus ya. Ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Di sini ada pertimbangan medis, ada pertimbangan etik, ada keputusannya. Dari ini keputusan kliniknya apa ya jadinya? Jadinya tadi ya. Jadi berkaitan dengan ini apa moral di sini, kita sebagai profesi sesuai indikasi medis ya. Kalau misalnya mau melakukan aborsi di sini melanggar moral ya. Di sini mediknya melanggar dari ini apa, melakukan pembunuhan tadi, melakukan euthanasia. Nanti kaitannya sama hukum, jadi melakukan ini apa, tindak pidana ya. Di sini keputusan klinisnya apa? Ya dokternya tidak bersedia melakukan aborsi ya, karena tidak sesuai dengan indikasi medis. Kecuali kalau sesuai indikasi medis ya dokternya bisa melakukan akhiri kehamilan tadi. Karena alasannya apa? Akan menyerang jiwa ibunya. Itu boleh ya diakhiri karena sesuai indikasi medis. Ya, ini ada yang mau ditanya keputusan klinik? Keputusan klinik ini ya silakan. Lu enak nggak sih makan boba? Enggak. Ya, silakan. Enak kalau jadi sayur salad. Agak ini jelas mic-nya dekat gitu, kurang ini Adam. Ya lo cek. Sudah Dok? Sudah. Iya, jadi kan tadi sudah jelaskan ya Dok terkait dengan etika, dan hukum ya yang bisa berlaku pada dokter gitu ya dalam menjalankan profesi gitu. Saya ingin bertanya terkait dengan ini Dok, pelayanan rumah sakit terkait dengan pelayanan rumah sakit juga, dimana ya kita tahu bahwasanya kayak ya BPJS gitu. Kalau misalnya dari sistem rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada suatu pasien gitu, yang pasien yang mungkin seharusnya ditindaklanjuti dengan segera dengan cepat, tapi ternyata dari manajemen atau sistem yang dari rumah sakit tersebut nggak bisa dengan segera gitu Dok. Misalkan ya seperti yang saya pernah rasakan gitu ya, dimana
sang pasien gitu, udah lemas dan mungkin udah nggak bisa sadar lagi, tapi ketika sudah dibawa ke UGD itu pelayanannya tidak memuaskan gitu, harus menunggu dan menanti berjam-jam, berbeda dengan yang pribadi atau mandiri gitu, sehingga bisa mengakibatkan komplikasi atau bahkan kematian pada pasien tersebut. Nah, dari sistem ini apakah bisa dimasukkan ke dalam hukum atau dalam suatu gugatan gitu, dari adanya kejadian seperti itu, Dok? Mungkin ini agak keluar dari topik nih, Dok, tapi ini yang saya herankan gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Keterlambatannya apa nih? Sakitnya apa? Ya, misalkan ada jantung atau yang udah ini aja, yang kenyataannya yang dialami apa? Jantung. Terus yang jantung, terus saraf kejepit sudah komplikasi sampai kelumpuhan dan sudah mulai berkurangnya sistem organ juga dari saraf kejepit itu sendiri gitu, Dok. Juga dari pasien ini harus ditangani dengan segera gitu, Dok. Jantung apa saraf kejepit? Ya, di antaranya, Dok. Karena kalau jantung tuh dari keluarga saya, sedangkan yang saraf kejepit gitu, Dok, itu dari orang tua saya sendiri gitu, Dok. Itu bagaimana, Dok? Oke, ya, saya bahas jantung ya. Jadinya BPJS membuat ini aturannya ya, karena nanti ada perjanjian antara BPJS sama rumah sakit ya, ada kontraknya. Kontraknya kontrak pelayanan ya, apa saja yang di cover, kemudian untuk dalam pengobatan ini kita punya ya standar pelayanan medis ya, yang sudah dibuat sama profesi, yang disetujui sama kementerian ya, itu yang akan dipakai di rumah sakit ya. Jadinya kalau pasien gawat darurat jantung ya tidak ini dulu, harus segera diatasi dulu ya untuk life savingnya ya. Kalau tidak diatasi untuk killer pain-nya ya ininya bisa arrest ya, bisa berhenti jantungnya karena ini tadi apa serangan jantung tadi yang akan ada sumbatan bisa mematikan jantung itu ini berhenti ya, istilahnya paling angin duduk ya orang awam ya. Itu yang kita dapat nanti kalau udah kuliah jantung, impak miokard ya, itu. Itu. Jadinya tetap itu ya, jadinya enggak rumah sakit. Salah jawab sih. Oh udah. Bisa pakai kata-kata. Enggak ikutin BPJS. BPJS itu tidak mengintervensi masalah pelayanan. Obatnya nggak ada. BPJS mengatur masalah ininya apa, administrasinya ya. Kalau pasien tidak gawat darurat ya sesuai prosedur ya, dari PPK 1 ya. Pakai baru ini. ke PPK 2 kalau harus dirujuk. Tapi kalau gawat darurat langsung saja, tidak perlu PPK 1 ya. Tapi lu dipanggil kan yang itu. Iya. Kemudian kalau ternyata diperiksa di IGD tidak ada kasus kegawat daruratannya, setelah diatasi kemudian bisa berobat jalan ya, nanti harus ke ini dulu PPK 1 prosedurnya gitu, prosedur BPJS ya. Seperti BP ini juga saraf kejepit begitu juga ya, salah satu ini penakan ya, dia begitu juga saraf kejepit sudah diikuti prosedurnya ya, prosedur BPJS ya sudah laksanakan, terakhir dia lakukan tindakan operasi. Kalau sesuai prosedur tidak ada masalah ya, nanti ya bisa di-cover semuanya ya sama BPJS. Tapi kalau di luar prosedur ya nanti BPJS tidak akan meng-covernya seperti itu. Ya begitu. Soalnya udah tua. Berarti itu tergantung dari kira sama lo. rumah sakit. Tadi lo ngomong semuran sama gua. Ininya apa?
ini perjanjian ya, perjanjian BPJS sama rumah sakit. Jadinya harus ini apa? Kontraknya harus ini dulu. Harus dibaca dulu ya. Kalau misalnya kontraknya ada nggak sesuai sama rumah sakit, ya rumah sakit minta di ini apa yang bisa diatasi di rumah sakit. Jadinya BPJS juga jangan terlalu banyak intervensi ya. BPJS cuman ininya bikin Karena kebanyakan sistem aktivitas yang di luar. administrasi pelayanan. Tapi kalau untuk Oh, melakukan mak lu jadi itu Haji. tindakan semua ya ini ya rumah sakit yang ininya yang menentukan, bukan BPJS yang itu. Ada aturan yang di-cover sama BPJS, ada yang tidak di-cover sama BPJS. Begitu Adam. Ini apa sama ya, semua pemikiran awam seperti itu ya. Salah satu contohnya apa yang diungkapkan sama Adam ya, seperti itu. Baik dok, terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Iya. Oke, saya lanjut lagi. Iya, permasalahannya pembuatan putusan klinis pada kasus konkret ya tidak mudah. Ada suatu ya, dilema ya, ada ancaman etiko legal ya. Jadinya kalau kasus-kasus yang dilematis ya ini juga ancaman ya. Jadinya harus komunikasinya harus intens ya. Jadi seperti itu. Jadinya kalau mau melakukan etanasia ya kan dilema ya. Dilema. Kenapa mau diakhiri? Ya, kepentingannya apa? Harus ditanya ya. Kalau tidak ada indikasi medis, jangan melakukan etanasia ya. Kecuali kalau ada indikasi medis, ada brain death, ya kita bisa melakukan etanasia pasif. Ya, itu dia ya. Kalau tidak sesuai indikasi ya ancaman buat dokternya, risiko nanti akan dokter ya. Kenapa diberikan kuliah seperti ini ya, nanti insya Allah sudah jadi dokter ya, sudah ada rambu-rambunya ya, jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar ya ininya ancaman terhadap dokternya tadi ya. Kemudian teknik pengobatan pasien ini ada seninya ya. Ya, coba diperhatikan di lapangan dokter A, dokter B ya, berbeda-beda ya, itu seninya, ada artnya ya, art seni ya. Tapi prinsip dasarnya sama ya, ilmu yang diberikan semua sama ya, sudah dijalankan yang dasarnya, tapi ada seni-seni sendiri masing-masing dokter dalam pengobatan ya, seperti itu. Ini ya ketidakpastian ya. Seharusnya kalau dihukum ada kepastian ya, ada kepastian, ada manfaat, ada keadilan. Kalau di kita memang tidak ada kepastian. Bagaimana dok kesembuhannya? Jangan sekali-sekali menyebutkan 80%, tidak boleh. Kita ini berupaya. Masalah berhasilnya itu nanti kita lihat perkembangannya ya, apa memburuk atau membaik. Ya, seperti itu. Kalau di dalam pengobatan pasien ini memang seperti itu ya. Memang tidak boleh menjanjikan. Jadi kita berupaya. Seperti itu. Oke. Ada bocor, silakan di mute. Ya. Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan masalah dilema? Izin bertanya, dok. Ya. Misalnya untuk masalah dilema gini, misalnya masalah moral ya dok. Misalnya ada pasien yang izin minta untuk dipasangkan alat kontrasepsi, tapi dia belum bersuami dan dia sendiri mengaku kalau dia bekerja sebagai PSK. Respon kita sebagai dokter bagaimana ya dok? Karena tadi yang dijelaskan oleh dokter, pasien berhak atas diri dia sendiri. Bagaimana dok? Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi
masih single ya. Kontraindi pemasangan kontrasepsi kalau masih single tidak boleh, ya, tidak sesuai indikasi. Jadi kalau tidak sesuai indikasi ya dokternya berhak menolak. Pelayanan Ya, kalau nanti mau diatur sama pasien ya dokternya kena ini nanti sanksi ya. Kenapa Anda memasang alat kontrasepsi sedangkan ini masih single ya, tidak ada indikasi. Bagus ya pertanyaannya ya. Izin dok, maaf dok, pasien tersebut mengaku bekerja sebagai PSK dok. Bagaimana ya dok? Respon kita sebagai dokter ya dok, dibandingkan dia hamil gitu dok, soalnya nanti bakalan kemungkinan besar ada yang aborsi dok. Ya, ya tadi Pak Prodi, sebaiknya biaya etis ini berjalan terus ya. Jangan di awal nanti terakhir waktu masuk ini kepanitraan. Seharusnya memang sih bioetik kasus-kasus seperti ini harus ada ya. Bagus pertanyaannya. Ya seorang ini PSK itu ya itu kan perbuatan yang ini yang dilarang ya. Jadi kalau dilarang jangan kita mengikuti ini kemauan ini pasien ya, karena tidak ada indikasi medis. Ya, jadinya kita jelaskan seperti itu. Kalau tidak ya nanti kita akan dokternya kenakan sanksi ya. Kalau tetap ini ya ikuti programnya aja, program dari keluarga berencana ya. Untuk menghindari nanti terjadi ini ya pakai alat kondom ya. Tapi seperti itu di tempat-tempat ini, tempat-tempat tidak resmi ya mereka untuk menghindari penyakit HIV/AIDS ya harus memakai alat pelindung seperti itu. Ininya dari anjuran dari BKKBN ya seperti itu. Ya begitu. Ya Allah. Bagaimana penanya? Baik dok, terima kasih dok. Iya bagus. Ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Ya, ini tergopoh-gopoh, benar atau tidak ya? Benar atau tidak nih kalau tergopoh-gopoh? Ya, jadinya ini biasanya tergopoh-gopoh lagi keadaan ini darurat ya, ada keadaan ini tsunami atau yang macam lapindo ya, lumpur panas ya, keadaan ini keadaan keadaan luar biasa ya, KLB ya, istilah KLB atau ini wabah atau KLB atau disaster ya, kita harus cepat ya, semua petugas gerakannya harus cepat. Jadi prinsipnya sama yang bekerja di emergency ya. Kalau bekerja di emergency yang lemes-lemes ya jangan ditaruh. Tuker aja di ruangan ya yang lemes-lemes. Jadi yang orang di emergency itu orang yang cekatan-cekatan ya. Seperti ini ya, sesuai dengan gambar. Kemudian di sini isu etiknya, titik awalnya pembahasan masalah etik klinis. Konflik berkepanjangan sering disebabkan karena klinis tidak terampil ya menguak aspek etik pasien yang dihadapi ya, seperti itu ya. Ya berbeda ya jadinya yang sebelumnya ya, dokter sebelumnya memang matanya selalu komunikasi intinya ya, kalau enggak nanti akan terjadi konflik berkepanjangan ya. Kalau komunikasinya tidak baik ya, nanti dokter Umi ya akan memberikan hubungan dokter sama pasien. Isu etik dapat ditarik dari ya, prinsip KDB tadi ya. Kemudian harus berpegang pada pembenaran moral bagi dokter ya.
ya, pelanggaran moral dari dokter ya tadi ya, kuncinya dari kode etik kedokteran Indonesia. Kemudian ada ininya kaidah Islam ya. Ini yang kaidah edesir modern ya. Selain 4 ditambah ada kaidah etika Islam ya, ada prinsip. Semua ada niatnya ya. Niatnya apa dia? Ya. Ada niat ini apa niat baik apa tidak baik, kemudian ada kepastian sama ya. Di hukum juga ada kepastian. Kemudian ada ini kerugian ya. Kemudian ada kesukarannya. Istilahnya di sini ke manfaat ya. Sama ya. Jadinya memang ya hukum itu mengacu ke ini ya, ke agama. Ininya ada kepastian, ada manfaat, kemudian ada local wisdom ya. Jadinya tiap-tiap daerah berbeda ya. Jadinya kebiasaan adat di sana harus kita ini bisa mengikuti, jangan nanti masuk di daerah ini daerah orang Kubu ya, orang Dayak, kita tidak mengikuti ini kebiasaan adat di sana ya, nanti bisa kita dikenakan ini ya, masalah local wisdom di sana ya. Oke, ada yang bertanya kaidah Islam? Ini biasanya dari pesantren ini banyak bertanya nih. Hafiz sama Hafizah, mana dia? Mana Ipan yang dari pesantren? Siapa aja? Ada tidak Ipan? Yang dari pesantren? Ada yang dari pesantren siapa? Ada dong. Siapa? Ada Rasda, ada lagi. Saya juga sudah termasuk. Hah? Termasuk? Iya dong. Ya, tanya coba, Pan. Tapi saya punya base ini sepertinya. Kurang paham saya kalau untuk kaidah yang sini. Ya, ini kan kita misalnya sudah ada ini dia apa? Ada niat ya, tapi tidak ada kesempatan ya, bisa batal ya, akan melakukan apa tindakan ya, niatnya ada, kemudian faktor lingkungan tidak menyokong, tidak ada kesempatan, tidak akan terjadi ya. Begitu juga ada lingkungan ini lingkungan sudah sesuai tapi tidak ada niat, berarti tidak akan terjadi. Ya begitu. Kita kan jadi keluar. Ya. Sama ya, jadinya kemarin aja gua keluar setengah 6 juga yang ini hukum ininya mengacu kepada kalau di ini adat bersandi sara bersandi kitabullah ya, jadinya di hukum ini Minang seperti itu ya, jadinya pada ininya apa hukum adat itu ininya mengacu pada Al-Quran hadis ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Ini ada dari Johnson ya, ada medical indikasi, ada patient prepare ya, ada quality of life, ada context feature ya, kemudian ada tadi ya tambahan tadi ya. Ini. Selain yang 4 tadi ya, beneficent, normal, efficient, autonom sama justice, ditambah yang ini 4 ya, sama satu lagi sama etika Islam ya. Kalau yang tadi harus ada indikasi ya dalam kegiatan pelayanan. Ini prosedur diagnostik ya. Prosedur ini diagnosa ya. Diagnosanya ini kalau diagnostiknya penunjang, ada ikannya ini penunjang. Jadinya tegakkan dulu prosedur diagnosanya. Setelah tegak diagnosa baru melakukan pengobatan terapi ya. Seperti itu. Nah, medical indikasinya. Ada yang mau ditanyakan?
Hujan deras. Dari 4 ini sama etika Islam. Ujian. Silakan. Hujannya deras lagi. Itu kayak gelap gitu. Udah perlu dengar di wajah. Udah. Gua on cam off cam aja capek. Mau tidur. Lo mau tadi itu mau paksa lagi hujan. Ya, ini paling ini apa dalam lapangan banyak yang dari non medis mempengaruhi pembuatan keputusan ya. Jadi kalau dalam keputusan tadi tindakan di Infom Koncem ya yang tidak ada kaitan dengan hubungan darah tidak bisa mengintervensi ya seperti faktor keluarga ya tidak ya jadinya harus yang ada hubungan darah ya. Kemudian juga masalah ekonomi juga nanti jadi permasalahan nanti kalau ada kaitan sama pembiayaan tadi ya jadinya pembiayaan itu yang menanggung dari pihak pasien dan keluarga ya seperti itu ya kejadian seperti itu ya nanti iya ternyata di akhir pelayanan waktu ada penagihan ya cukup besar ya sampai ratusan juta akhirnya jadi permasalahan ya seperti itu nanti ada kaitan sama hukum ya, justice ya. Kalau quality of life ya nanti misal kalau ada cancer ya tumor-tumor ganas ini juga harus menjaga atau meningkatkan kualitas hidupnya ya jangan sampai nanti psikologisnya ini apa akan mempengaruhi itu akan mengakibatkan ininya apa kondisi fisiknya semakin menurun ya seperti itu. Oke. Bagaimana? Ada yang mau tanya? Sylvia, mana Sylvia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya, silakan. Dia lagi ke sini, cuy. Baik, Dok. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faksi Citra Persada. Izin bertanya, Dok. Ya. Saya pernah melihat berita, Dok, ada seorang anak itu membawa jenazah ayahnya dengan sepeda, Dok. Karena tidak ditangani oleh rumah sakit karena faktor biaya, Dok. Tidak ditangani dalam ambulansnya, Dok. Dan jika seperti itu bagaimana, Dok? Apakah pihak rumah sakitnya melakukan pelanggaran atau memang bagaimana, Dok? Informasi dari mana? Berita, Dok, saya baca di berita di TV, Dok, itu ada. Di daerah mana? Izin, Dok, maaf, Dok, saya lupa, Dok, daerah. Ya, jadinya setiap berita kita tidak langsung kita ini apa terima seperti itu, kita harus klarifikasi ya. Klarifikasi di daerah mana, apa ininya media sosialnya hoax apa tidak ya seperti itu. Tapi dalam prinsipnya kalau pasien tidak mampu, rumah sakit tetap ya memberikan pelayanan untuk ambulan nanti akan dibebaskan ya seperti itu karena rumah sakit tidak boleh profit oriented ya harus ada berapa persen untuk yang sosialnya itu dengan uang yang disisihkan yang uang sosial itu bisa mengcover untuk pasien-pasien yang tidak mampu untuk membiayai ambulan tadi. Bahkan sekarang juga di luar rumah sakit banyak menyediakan ambulan gratis ya. Begitu juga masjid-masjid mempunyai ambulan bagi yang tidak mampu untuk membawa jenazah ya dia masjid tadi persilakan memakai ambulan gratis seperti itu. Ya, jadinya tiap informasi tidak boleh langsung 100% ditelan seperti itu aja. Klarifikasi ya hoax apa tidak. Begitu. Ya baik, terima kasih banyak, Dok. Ya, bagus ya, bagus kebanyakan ya. Ada lagi? Ya lanjut ya. Oke. Di sini isu etik sering sudah nampak jelas pada kasus ya.
adanya satu KDB yang dominan mewarnai kasus. Ya. Contoh kasus sederhana, perlunya informed consent. Ya. Jelas isu etiknya adalah keberlakuan KDB otonom ya, jadi informed consent ya, yang sederhana. Tapi biarpun sederhana ini berdampak signifikan ya, karena ada kaitan sama hukum ya, seperti itu. KDB ini yang akan membingkai kasus di atasnya, ini KDB-nya. Kemutlakan pemberlakuan satu KDB atas satu kasus konkret dikenal dengan ketegaran moral ya. Jadinya dalam satu kasus bisa satu KDB, bisa juga lebih ya. Nanti pada waktu tutorial ya, jadinya KDB-nya bisa lebih dari satu. Jadi misalnya benefician ya, oke, nanti bisa masukkan justice juga. Nantinya konteksnya apa dari benefician di item berapa, kemudian di justice di item berapa konteksnya ya. Nanti prima pasinya kita mencari di Kodeki maupun Undang-Undang Kesehatan atau UPK atau prima yang lainnya ya dari ini. Bisa juga ke Al-Quran hadis ya, tetap di sebagai prima pasinya tadi ya, kan ada etika Islam ya. Ya, seorang mahasiswa kedokteran diharap mampu dengan cepat mengungkap isu etik dari sebuah kasus. Tidak jarang pada satu kasus klinis terdapat saling pengaruh lebih dari satu KDB. Mana yang akan dimenangkan ya? Mengasah keterampilan kritis, logis ya. Jadinya mana ya? Jadi tergantung ya. Jadinya ya keterampilan harus sampai kompeten ya, seperti itu ya. Begitu juga untuk secara logis ini teorinya ya. Teorinya harus sudah terpenuhi ya, seperti itu. Untuk dalam memberikan keputusan dari setiap kasus klinis tadi ya, seperti itu. Ada yang mau tanya? Lanjut ya. Oke. Dalam pandangan etiko-legal, tindakan etis merupakan lingkup atau rangkaian pola tindakan hukum ya, etiko-legal ya. Jadi etik sama hukum ya. Ini memang rangkaian kaitan sama hukum ya. Tadi salah satu contoh informed consent, tindakan etis sekaligus dasar tindakan hukum pada kasus tadi. Pilihan konkret kebebasan profesi dapat dibenarkan secara moral dan doktrin hukum dalam bentuk kewajiban ya. Jadinya di sini ada moral duty ya. Jadinya kewajibannya apa? Hak dan kewajiban dokter, hak dan kewajiban pasien ya. Dengan sendirinya sulit atau tidak mungkin ya dokter atau rumah sakit dijatuhi sanksi ya. Jadinya untuk rumah sakit ini ada kodersi ya, kode etik rumah sakit. Kemudian kalau etik sama disiplin nanti di PBID ya, PBID yang di ini dokter Adib ya. Kemudian kalau nanti di luar domain kesehatan kita masuk ranah hukum ya, di luar kesehatan. Iya, Oke. cek Sobota deh. Ini Itu ada yang harganya pasti merupakan pemilihan satu KDB terabsah sesuai konteks data yang pada kasus. Ya. Dalam penanganan pasien di klinis setelah indikasi medis, pengelolaan juga ditentukan oleh ya. Jadinya dalam pengelolaan dalam pengobatan ada seninya ya. Tapi seninya harus berbasis KDB tadinya, mengacu ke evidence based medicine ya, tidak boleh tidak sesuai evidence based medicine ya.
ajas prima facie mengisyaratkan KDB yang lama akan ditinggalkan ya. Jadinya nanti yang sekarang memakai KDB modern ya, yang tadi ada quality of life, Jadi lu medical beli satu indikasi paper ya, lunch bisa dapat berbagai macam menu di ada situ. prepare patient ya. Tapi tetap paper lunch nomor 1 sih. Ya ini autonom justice ya. Sama ya, kepentingan pasien ya. Lalu dokter telah melakukan kalkulasi di mana kebaikan yang akan dialami pasiennya akan lebih banyak dibanding dengan kerugiannya. Ya, ini prinsip dari beneficient ya. Prinsip prima facie adalah suatu yang berubah menjadi dalam keadaan yang umum ya. Jadinya ada yang bentuk umumnya ya. Jadi misalnya ada altruism ya, untuk kepentingan orang banyak tadi ya. Pakai sal. Ini mau novel ya. Konteks menghadapi pasien rentan ya, yang tadi vulnerable ya. Kemudian di marginalisasi dan berasal dari kelompok anak-anak ya. Ini kelompok yang rentan ya. Apa? Yang vulnerable. Enggak, gua enggak yang ada istrinya gua. Kelompok perempuan ya. Jadi gender ya, gender wanita biasanya termasuk yang rentan. Ya, ini autonomi ya. Iya, gue juga dada. Jadinya dalam membuat informed consent itu harus yang sudah dewasa ya. Dewasa, tidak boleh anak-anak. Kalau anak-anak nantinya yang membuat informed consent-nya orang tuanya ya. Dada. Jadinya sudah seperti itu. Justice ya merupakan ini apa? Dalam aturan-aturan ya antara hak-hak sosial masyarakat atau ya, seperti itu, merupakan peraturan dari yang kaitan sama justice ya. Kesimpulannya ya ada prinsipal based etik, menunjukkan isu etik pasien sebagai pendamping isu medik dalam pandangan klinik ya. Seperti itu. Hal ini akan memberikan dampak cara berpikir kritis rasional dalam melakukan analisis pembenaran moral sekaligus ketegaran moral tadi ya. Ya. Oke, etika dan penelitian ya. Oke. Cukup di sini. Dalam penelitian juga harus nanti Dokter Fani ya akan memberikan etika penelitian. Ini kaitan subjek tidak boleh dirugikan, begitu juga tidak ada tindakan plagiat tadinya. Seperti itu. Ininya referensinya Johnson ya. Kemudian ininya medical ethic, weekend dan principle of ethics 2012. Baik. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Angkatan 22.1. Bagaimana, Pan? Pada di buat apa? Oh, yang mesin ayam geprek siapa? Bukannya sama? Gue bayar Shopee, langsung bayar aja ya. Itu lu totalin dulu, jadinya berapa? Masih ada lagi pertanyaan? Apa sudah cukup? 4 ya? Mungkin saya rasa sudah cukup bagi teman-teman. Iya, sudah cukup. Dua. Ini cukup melelahkan ya, non-stop waduh. Ya, gue sekarang ngasih lu 2 ya. Terima kasih atas perhatian dari angkatan 2021 ya, setelah mengikuti kuliah melalui ini online ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, ini sebagai basic untuk menjawab dari kegiatan tutorial ya dari KDB tadi. Ya. Jadinya KDB yang tadi di tutorial tidak 4 aja, kita memakai yang KDB yang ini apa modern ya, ada
Aduh, ada lama-lama gue quality pasti of main jaga. life, medical indikasi, patient prepare, ya, dan seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi kuliah, saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini share screen dulu, open cam. Open kan? Siapa mau ini dokumentasi? Open cam. Siapa Izin yang dok mungkin. dokumentasi siapa? Bu Lida mana? Bu Lida belum open cam. Lida Wadijata Maula. Waduh. Iya, baru Maulanya baru tampil. Siapa nih yang mau ini nih? Siapa Adam ya? Siapa? Assalamualaikum dok. Ya, silakan. Farah. Iya. Baik dok. Ya. Udah dekat langsung. Sudah? Sebentar dok, masih ada slide lagi. Oh. Pindah slide.